Setelah selesai sholat, Nabi SAW memerintahkan seluruh muslimin dan juga orang-orang kafir pada saat itu yang ada untuk menyingkir dari sekitar Ka'bah, kosongin semua. Dan waktu itu Ka'bah dikelilingi dengan 375 berhala. Banyak sekali. 10 berhala saya sudah penuh, apalagi 375. Sampai dikatakan zaman itu orang kalau tawaf, dia seperti melingkar jalan di antara patung-patung saking banyaknya. Dan setiap orang bebas buat patung, taruh lagi patung, dia namakan sendiri, lalu dia sembah sendiri di depan Ka'bah. Dan patung yang paling besar adalah patung Hubal, tinggi besar dan dirantai dengan sekian banyak rantai supaya tidak ada yang mengambilnya. Seperti itulah, dan banyak sekali yang diletakkan hal-hal yang berupa perhiasan segala macam ditempelkan. Ada yang menghancurkan, melunakkan emas, dioleskan ke Hubal dan seterusnya lah. Jadi sebuah patung yang dianggap agung, bersih, mewah dan segalanya. Nabi SAW pada saat itu sengaja menyuruh seluruh muslimin untuk menyaksikan, dan orang-orang kafir, umat Islam membuat lingkaran lalu orang kafir berada di belakang mereka untuk melindungi Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendatangi satu persatu patung tersebut sambil membawa tongkat beliau dan beliau di atas untanya SAW, dan membaca ayat Al-Quran yang masyhur, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah hai Muhammad, al-haq telah datang dan batil telah hilang, musnah, dan kebatilan pasti akan musnah. Setiap kali Nabi SAW mendekatkan tongkatnya ke patung-patung tersebut, belum tersentuh hancur sebagai mukjizat dan disaksikan oleh semua orang. Ini mukjizat juga termasuk yang besar di Mekah. Karena patung-patung ini dibuat dari batu-batu yang keras. Tapi biasanya juga mereka kalau mau hancurkan pakai kampak, pakai alat-alat yang besar. Ini tidak. Nabi SAW cuma pakai tongkat dan belum disentuh, hancur sendiri. Dan hancurnya itu uniknya menjadi tanah. Selalu begitu. Semua 300 lebih patung itu dilakukan begitu oleh Nabi SAW. Dan mereka kaget melihat itu. Patung yang ratusan tahun mereka sembah, mereka yakini sebagai Tuhan. Bahkan mereka takut berbicara keras suara di dekat patung tersebut. Mereka menganggap kalau bersumpah atas namanya akan diijabah. Dan segala macam keyakinan yang selama itu di zaman jahiliyah mereka percaya. Maka patung-patung tersebut semuanya berjatuhan di hadapan Nabi SAW dan berlebur dengan tanah. Jatuh. Dan Nabi SAW sengaja menyisakan Hubal. Tinggal satu Hubal, patung yang paling besar. Dan keyakinan orang-orang Quraisy, kalau Hubal ini nggak akan pernah ada yang bisa kalahkan. Dan selama ada Hubal di Mekah, berarti tidak akan pernah Mekah bisa diserang. Seperti itu keyakinan mereka. Sekarang Nabi SAW ingin membatalkan keyakinan itu. Maka beliau pun mendekati Hubal alaihissalam, dan beliau sengaja memegang tongkatnya, memperlihatkan kepada Quraisy, lalu mencolok matanya Hubal. Sambil mengatakan, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Perlu teman-teman tahu, Hubal ini kalau dipikul itu mungkin 20 orang baru bisa angkat. Beratnya, patung besar. Mungkin lebih besar daripada tiang masjid ini. Tapi Nabi SAW di atas untanya, Nabi SAW juga tinggi besar. Lalu tongkatnya pun dicolokkan ke matanya. Begitu satu kali dicolok saja, disentuhkan Nabi SAW, goncang Hubal. Goyang, seperti lagi ada yang goyangkan gitu. Lalu Nabi SAW menarik tongkatnya, ingin menunjukkan kepada Quraisy, lihat. Lalu Nabi SAW melakukan yang kedua kali, sambil membaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lebih keras lagi suara Nabi SAW. Maka Hubal pun akhirnya jatuh rubuh dan menjadi kepingan-kepingan pecah. Jadi saking besarnya Hubal sampai dia nggak melebur jadi tanah. Gitu. Dan Nabi SAW setelah melihat itu jatuh lalu mengatakan para sahabat, hancurkanlah. Dihancurkan sampai tidak tertinggal sedikit pun dari potongan Hubal tadi. Melihat kejadian tersebut teman-teman sekalian yang luar biasa terjadi, semua Quraisy tiba-tiba bersyahadat. Sudah, nggak ada keraguan lagi. Ini patung yang selama ini mereka sembah, mereka pertahankan, ternyata hancur, lebur di tangan Nabi SAW. Dan hancurnya dengan cara seperti tadi, terhina. Bukan dikeroyokin rame-rame, enggak. Hancur dengan hanya sentuhan-sentuhan tongkat saja. Dan firman Allah yang berbunyi tadi sudah kita bacakan. Setelah hancur semua dan berbondong-bondong orang mengucapkan syahadat, Nabi SAW sekarang ingin menyempurnakan pembersihan kota Mekah dari segala kesyirikan dengan masuk ke dalam Ka'bah. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, Ka'bah di zaman itu, di dalamnya pun banyak patung. Ada patung-patung juga. Bahkan dindingnya itu dilukis-lukis, digambar-gambar oleh mereka. Ya. Rupaka-rupaka, jadi bentuk-bentuk gitu. Jadi seperti kita kalau dipahat, dibuat gitu ya.
Maka Nabi SAW waktu itu mengetahui yang pegang kunci Ka'bah ada dari keturunan Abdiddar bernama Uthman bin Talha. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Uthman, pergilah ke rumahmu, ambil kunci Ka'bah, bukakan, saya ingin masuk. Maka Uthman pun pergi ke sana, ke rumahnya. Kebetulan di rumahnya ada ibunya Uthman, tapi masih dalam keadaan kafir ibunya. Dan dia yang pegang kunci Ka'bah. Lalu Uthman mengatakan, wahai ibuku, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengambil kunci Ka'bah dan kemudian membukanya. Kata ibunya, wahai Uthman, apakah engkau tidak mengingat kejadian antara dirimu dengan Muhammad mengenai kunci Ka'bah? Ibunya mengingatkan itu. Kau lupa perkataanmu dulu sama Muhammad? Dulu kau tidak mau masukkan dia dalam Ka'bah, walaupun kau mati. Kata Uthman, walaupun ibuku. Itu di zaman dulu, bukan sekarang. Ya. Dia adalah utusan Allah dan aku telah beriman. Maka aku wajib patuh padanya. Berikanlah kuncinya. Maka ibu Uthman, dalam riwayat ini dikatakan dimasukkan ke dalam bajunya. Ibunya Uthman menyembunyikan. Dia bilang, saya tidak akan memberikan kepadamu. Uthman terus merayu, karena dia tahu hukum syar'i. Kalau ibu pun dalam keadaan kafir, tetap harus dirayu, santun, baik, tidak boleh mengatakan kalimat Karena lama, Nabi SAW utus Umar bin Khattab. Hai Umar, susul Uthman. Kenapa nggak datang-datang tuh? Nabi SAW berdiri di depan Ka'bah ini. Tinggal nunggu ini saja. Orang semua juga nunggu, gitu kan? Maka Umar bin Khattab datang. Pasti pada depan rumah Uthman, tidak pakai banyak bicara. Hai Uthman, mana kunci Ka'bah? Pada saat mendengar suara Umar, ibunya ketakutan. Lalu dia segera dia keluarkan kunci, dia kasih. Hai Uthman, kasihlah. Daripada nanti Umar membongkar rumah kita. Gitu. Pada saat itu akhirnya pergilah Uthman membawa kunci tersebut ke Nabi SAW, kemudian membukakan pintu Ka'bah. Setelah pintu Ka'bah dibuka, Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab masuk lebih dulu, kemudian menghapus semua gambar-gambar yang terletak di dinding Ka'bah sebelum beliau masuk. Dan waktu itu banyak sekali di gambar-gambar, ya. Mereka lukis-lukis, diukir-ukir gitu. Oleh Umar bin Khattab dibersihkan. Di antara Ka'bah yang ada, di antara gambar yang ada dalam Ka'bah waktu itu adalah gambar Ibrahim dan Ismail menurut mereka, versi Quraisy. Dan dalam gambar itu seakan-akan keduanya sedang memohon pada berhala. Juga ada gambar Maryam alaihissalam, gitu kan? Mereka gambarkan menurut pemandangan mereka saja. Siapa yang dianggap tokoh masyarakat waktu itu, dianggap beriman sama Allah, digambar-gambarkan sama mereka. Maka oleh Umar dihapuslah. Setelah selesai, Umar bin Khattab keluar mengatakan, sudah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW masuk dan ternyata beliau menemukan masih ada sisa gambar Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, semoga Allah membinasakan mereka karena telah memperlakukan orang tua kami begini. Lalu Nabi SAW menghapus dengan lengan baju beliau sendiri sisa gambar daripada Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam.